Bali, iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama Bali. Mengembangkan tatanan kehidupan krama Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atmakerti, Danukerti, Wanakerti, Segarakerti, Janakerti, dan Jagatkerti. Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Mengacu pada pergub tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2231 Tahun 2018 yang isinya mengenai panduan teknis pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dalam instruksi tersebut terdapat 5 poin penekanan, di antaranya 1. Busana adat Bali digunakan setiap hari Kamis, hari Purnama, hari Tilem, hari jadi Provinsi Bali, dan hari jadi Kabupaten Kota. 2. Etika penggunaan busana adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. 3. Busana adat Bali digunakan oleh pegawai di lingkungan lembaga pemerintahan, pendidik, tenaga pendidik, dan pegawai lembaga swasta. 4. Penggunaan busana adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dan lembaga profesional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan. Dan 5. Bagi masyarakat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi Bali dapat menggunakan busana adat Bali atau busana adat daerah masing-masing. Selain itu, Gubernur Bali Wayan Koster juga mengeluarkan Surat Edaran SE Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. SE ini mewajibkan ASN dan masyarakat di Bali menggunakan kain tenun endak Bali setiap hari Selasa. Sebelum mengeluarkan SE, Pemprov Bali memperjuangkan kain tenun endak Bali untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Gubernur Koster mengatakan, Pemprov Bali telah melakukan kerjasama dengan rumah model Christian Dior dalam menggunakan kain tenun endak Bali yang sudah mendunia. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berpihak pada produk budaya lokal dari industri kecil dan menengah IKM dan UMKM masyarakat Bali.
Koster menegaskan, kain tenun endak Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi serta digunakan dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Selain itu, kain tenun endak Bali telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada 22 Desember 2020. Kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali perlu digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Pemerintah dan masyarakat Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melestarikan, melindungi, dan memberdayakan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. Kerama Bali yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini saya menyampaikan mengenai keluarnya surat edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. Surat edaran ini dikeluarkan setelah pemerintah Provinsi Bali berhasil memperjuangkan kain tenun endak Bali memperoleh sertifikat kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dan juga berhasil melakukan kerjasama dengan rumah model Christian Dior dalam menggunakan kain tenun endak Bali. Oleh karena itu, saya memandang perlu diikuti dengan keluarnya kebijakan baru, yaitu penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endak Bali, kain tenun tradisional Bali. Surat edaran ini saya sampaikan pada hari ini, pada hari Kamis Warspati Pen Landap tanggal 11 Februari 2021. Kebijakan baru ini merupakan konsistensi keberpihakan pada produk budaya lokal masyarakat Bali. Saya kira ini akan menjadi satu model baru bagi kita di Bali dalam penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kebijakan ini dikeluarkan sebagai kebijakan baru yang berpihak pada produk budaya lokal dari industri kecil dan menengah (IKM) dan UMKM masyarakat Bali, yaitu kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali yang telah saya tanda tangani pada hari Kamis atau Warspati Wage waktu gunung tanggal 28 Januari 2021 yang lalu. Jadi surat edaran ini sebenarnya sudah ditandatangan tanggal 28 Januari 2021, tapi diumumkan pada hari ini. Masing-masing ada hari yang baik. Tanda tangan itu pada saat hari baik 28 Januari, kemudian diumumkan hari baik itu adalah hari ini.
Yang kedua, kebijakan baru ini didasarkan pada pertimbangan yang meliputi 5 hal, yaitu A. Kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, serta digunakan dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi namun Satkerti Lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. B. Kain tenun endek Bali telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dengan nomor inventarisasi PBT 1220200085 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2020 dan sudah disahkan oleh Bapak Menteri pada tanggal 6 ya, tanggal 5 Februari 2021 yang lalu. Sesuai dengan prinsip Trisakti C. Telah muncul produk kain bermotif seperti endek yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali dan tidak berbasis budaya kreatif lokal Bali yang mengancam keberadaan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Jadi ini bisa mematikan warisan tradisi tenun kita di Bali. Jadi harus kita jaga baik-baik. D. Kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali perlu digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Dan E. Pemerintah dan masyarakat Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melestarikan, melindungi dan memberdayakan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan, kebijakan baru tersebut merupakan implementasi langsung 3 peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Gubernur Bali mengimbau kepada pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, bupati, wali kota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan swasta, dan pimpinan organisasi, lembaga kemasyarakatan se-Bali agar menghormati dan mengapresiasi kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali sebagai warisan budaya kreatif masyarakat Bali. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali harus merupakan produk lokal masyarakat Bali. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali pada setiap hari Selasa tersebut tidak dibatasi atau tidak harus seragam dengan motif tertentu. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali pada hari Selasa dikecualikan jika bertepatan dengan purnama, tilem, dan hari jadi pemerintah daerah. Jaga alam Bali. Kepada pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, bupati, wali kota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan swasta, dan pimpinan organisasi atau lembaga kemasyarakatan se-Bali agar A. menghormati,
dan mengapresiasi kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali sebagai warisan budaya kreatif masyarakat Bali. Ini yang harus kita junjung, yang kita tempatkan setinggi-tingginya, yang kita muliakan setinggi-tingginya. B. Menggunakan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap hari Selasa. Jadi hari Selasa kita gunakan sebagai hari menggunakan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali, kain tradisional Bali. C. Pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali harus merupakan produk lokal masyarakat Bali. Itu. Jadi yang dipakai harus merupakan produk lokal masyarakat Bali, bukan yang datang dari luar, bukan yang diproduksi di luar. Harus diproduksi di Bali dan dijual di Bali. Nah itu. Jadi saya tekankan betul ini. Jadi pengrajinnya tradisional di Bali supaya hidup, kemudian pelaku usaha UMKM di Bali supaya hidup. Jadi sumbernya semuanya harus dari Bali. D. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun Bali, kain tenun tradisional Bali pada setiap hari Selasa tersebut tidak dibatasi atau tidak harus seragam dengan motif tertentu. Jadi pakaian atau busana bahan kain tenun endek Bali ini jangan diseragamkan motifnya. Jadi boleh bervariasi. Yang penting adalah bahannya kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Jadi jangan dibuat motif yang seragam. Kalau motif seragam udah pasti akan produksi jadi massal, itu pabrikan sudah. Jadi bukan lagi tenun tradisional Bali, tenun cak-cak. Jadi tak perlu diseragamkan. Itu. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali pada hari Selasa dikecualikan jika bertepatan dengan purnama, tilem, dan hari jadi pemerintah daerah. Karena pada hari-hari itu kita menggunakan busana adat Bali. Jadi kita di Bali sekarang punya dua peraturan, yaitu menggunakan busana adat Bali pada hari Kamis, hari purnama, hari tilem, dan hari jadi pemerintah daerah. Kemudian juga surat edaran menggunakan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali pada hari Selasa. Jadi dua busana itu merupakan kearifan produk kearifan lokal masyarakat Bali. Agar secara aktif mempromosikan dan memasarkan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Jadi juga selain memakai, aktif memasarkan produk kita supaya betul-betul bisa meningkatkan nilai perekonomiannya pada kegiatan lokal, nasional maupun internasional. G. Mendorong dan memfasilitasi upaya kreatif dan inovatif dalam pengembangan industri kecil menengah IKM masyarakat Bali guna memenuhi kebutuhan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Jadi harus difasilitasi dari hulu sampai hilir. Ya, kebutuhan bahan, termasuk juga pendampingan, edukasi, kemudian pelatihan, dan juga penguatan modal. Kita akan fasilitasi itu. Penggunaan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali sekaligus merupakan apresiasi terhadap kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan Rumah Mode Christian Dior di Paris,
perusahaan kelas dunia dalam menggunakan kain tenun endak Bali sebagai busana, termasuk penggunaan motif kain endak Bali untuk tas dan sepatu pada tahun 2021. Kerjasama yang sangat penting dan strategis ini ditandatangani pada 8 Januari 2021, baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu, sepatutnya semua keramu Bali berbahagia. Semoga kerjasama ini akan menjadi momentum dan membuka jalan yang baik dalam mempromosikan kekayaan dan keunikan produk budaya lokal masyarakat Bali yang kreatif dan inovatif. Kerjasama yang sangat penting dan strategis ini ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2021 lalu, penandatanganan LOI Letter of Intent, dan akan dilanjutkan dengan Memory of Understanding, penandatangannya nanti jam 20.30 dengan pihak Christian Dior bersama Gubernur Bali. Jadi sudah akan ditindaklanjuti secara teknis. Hal ini baru pertama kali terjadi di Bali, resmi antara pemerintah Provinsi Bali dengan pihak rumah desain mode Christian Dior. Juga belum ada di daerah lain. Maka kerjasama ini dijadikan percontohan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun juga Kementerian Perdagangan dan kementerian yang lainnya. Ini baru pertama terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Edaran yang mulai berlaku pada Selasa 23 Februari 2021 ini ditandai dengan memakai pakaian atau busana baru berbahan kain tenun endak Bali atau kain tenun tradisional Bali yang dapat dilaksanakan dengan memakai produk lokal IKM masing-masing kabupaten kota. Gubernur Koster kembali menegaskan penggunaan kain tenun endak setiap hari Selasa ini motifnya tidak harus diseragamkan dan setiap daerah menggunakan produk dari hasil IKM yang ada di masing-masing daerah sehingga mampu membangkitkan sentra tenun endak dan menjadi sumber perekonomian masyarakat. Jadi saya perlu menegaskan, pertama tidak harus seragam motifnya, kedua agar kabupaten kota itu menggunakan IKM, produk IKM-nya masing-masing. Kalau di Beleng ada produk IKM endak, gunakan itu. Kalau di Bangli ada, gunakan dari Bangli. Yang dari Gianyar, gunakan dari Gianyar. Yang Jembrana, gunakan dari Jembrana. Yang dari Tabanan, gunakan dari Tabanan. Klungkung, gunakan Klungkung. Gianyar yang kaya, gunakan produk lokal IKM Gianyar. Nah, itu. Jadi semua supaya dapat berjalan, ikut berkontribusi menghidupkan pelaku-pelaku IKM kita di masing-masing kabupaten kota. Dan pada tanggal 23 Februari yaitu pada hari Selasa atau Angaro Kliwon Kulantir itu kita mulai tanggal 23 itu menggunakan busana yang baru, pakaian yang baru. Jadi endaknya harus endak yang baru. Nah gitu. Kalau perlu udangnya juga baru, bawahnya juga baru. Jadi satu paket atas ini udangnya, kalau perlu ini baju bawah ini. Itu kalau ada. Kalau tidak berarti hari Selasa itu bajunya yang endak. Nah, bajunya yang dari bahan kain tenun endak atau tradisional Bali. Saya kira dengan demikian maka IKM dan UMKM produk lokal Bali itu akan menggeliat dan menjadi sumber perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. Jadi betul-betul ini adalah ekonomi kerakyatan yang akan bergerak dengan kita menggunakan pakaian busana bahan kain tenun endak Bali atau kain tradisional Bali. Dan ini berlaku untuk semua pekerja swasta juga, masyarakat umum lainnya, kemanapun pada hari Selasa itu, setiap hari Selasa
kemanapun melakukan aktivitas harus menggunakan busana atau pakaian bahan kain tenun endek Bali. Tidak hanya orang kantoran di pemerintah atau swasta, tapi siapa juga pun. Ya, jadi semua profesi, semua masyarakat Bali di hari Selasa menggunakan pakaian atau busana bahan kain endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Dengan penggunaan busana berbahan kain tenun endek Bali sebagai busana atau pakaian kerja ini, diharapkan dapat ikut secara aktif dalam mempromosikan dan memasarkan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali, serta mendorong dan memfasilitasi upaya kreatif dan inovatif dalam pengembangan industri kecil menengah masyarakat Bali guna memenuhi kebutuhan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Gubernur Koster berharap kontribusi ini dapat membantu pemerintah untuk menggerakkan perekonomian daerah di tengah lesunya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19.